Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan di dalam hidup kita yang senantiasa memelihara dan menjagai kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah dan cinta yang Engkau berikan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami, Tuhan tolong dan Tuhan urapi kami, agar kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu serta kami dapat melakukannya. Terpujilah Engkau Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah Tuhan Yesus yang memulihkan pusaka Allah yang hilang dalam kitab Hagai. Hagai adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan Allah kepada Yehuda, yang merupakan nabi pertama pasca pembuangan, yang diutus untuk memberikan dorongan kepada bangsa Yehuda untuk membangun kembali bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo. Rumah Tuhan ataupun bait suci yang merupakan pusaka Allah masih dalam reruntuhan dikarenakan bangsa Israel yang mengalami kemunduran rohani, sebab mereka membandingkan kemegahan bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo pada mulanya, dan bangsa Yehuda sudah membangun rumah mereka dan akan mendiaminya. Nabi Hagai memberikan motivasi dan dorongan kepada bangsa Yehuda untuk tetap membangun bait suci yang merupakan pusaka Allah. Pusaka Allah adalah bait suci yang harus dibangun. Bait suci Allah sekarang ini adalah tubuh manusia. Manusia merupakan pusaka Allah yang harus dipulihkan karena manusia sudah rusak disebabkan oleh dosa. Dan di dalam Yesus Kristus, Allah memulihkan pusaka yang hilang melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Tuhan Yesus memulihkan dengan kasih pusaka Allah, milik kesayangan Tuhan Allah. Ia tidak menginginkan hilangnya milik pusakanya itu, sehingga Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya untuk manusia yang sudah berdosa. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, pusaka apa yang Allah berikan kepada manusia yang sudah dipulihkan Tuhan Yesus? Pusaka yang Tuhan Allah berikan kepada manusia yakni Tuhan Allah memberikan ataupun mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga, yang merupakan pusaka yang tidak pernah rusak ataupun hilang, yang tidak akan habis sampai selama-lamanya. Kita boleh lihat di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai ayat 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus harus memulihkan pusaka Allah yang hilang? Allah memulihkan pusaka Allah karena Allah mengasihi pusaka itu. Pusaka itu adalah tempat kediaman Allah. Pusaka di dalam perjanjian lama adalah bait suci yang merupakan tempat Allah hadir dan memberikan perintah dan firman kepada manusia yang dikasihinya. Dan di dalam perjanjian baru, pusaka Allah yakni tubuh manusia sendiri, yaitu tempat roh Allah berdiam di dalam diri manusia. Tubuh manusia adalah bait suci Allah yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitannya dari kematian, melalui pengampunan yang diberikan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Pertanyaan yang ketiga, bagaimana gambaran pusaka Allah yang hilang? Gambaran pusaka Allah atau manusia yang hilang itu adalah hati nuraninya jahat, lebih dominan untuk melakukan dosa-dosa, melakukan segala yang cemar di hadapan Allah, merusak kemuliaan Tuhan melalui perbuatan dan tindakan yang tidak mencerminkan seorang yang sudah diciptakan Tuhan Allah. Sikapnya menghujat Allah, tidak memiliki kasih, sangat bejat dan tidak dapat berguna sama sekali di dalam kemuliaan Allah. Pertanyaan yang keempat, bagaimana gambaran pusaka Allah yang sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus? Gambaran seorang atau pusaka Allah yang sudah dipulihkan Tuhan Yesus yakni setiap tindakan dan perbuatannya memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, memiliki hati yang tulus dan ikhlas di dalam menghadap tahta Allah. Karena sudah menyadari bahwa tubuh ada, itu karena Tuhan Yesus sudah menyucikan dan membasuh dengan darah yang kudus, tiada noda dan celah. Kita boleh lihat di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22. Pertanyaan yang kelima, mengapa Tuhan Yesus mau mati demi memulihkan pusaka Allah yang hilang itu? Tuhan Yesus mau mati bagi pusaka Allah yang hilang, yakni karena Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menginginkan pusaka atau manusia itu berbuah bagi Allah. Berbuah yakni perbuatan kebenaran yang berasal dari Allah, mampu mengerti dan memahami kehendak Allah dengan sempurna, menerima segala hikmat dan pengetahuan yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh lihat di dalam Roma 7 ayat yang keempat. Pertanyaan yang keenam, pusaka Allah harus menghasilkan buah. Dari manakah buah itu berasal? Buah yang dihasilkan oleh manusia yang merupakan pusaka Allah, yakni melalui Injil yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Buah pengharapan di dalam iman kepada Tuhan Yesus, Allah yang hidup dan Allah yang benar. Kita boleh lihat di dalam Kolose 1 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Dan yang menjadi kesimpulan pendalaman Alkitab pada saat ini, yang pertama, pusaka Allah yang sangat dikasihinya yakni manusia berdosa yang sudah hilang dari hadapan Allah dan selalu dicari. Yang kedua, Tuhan Yesus Kristus menemukan pusaka Allah yang hilang itu. Yang ketiga, Tuhan Yesus yang memberikan pemulihan bagi pusaka Allah yang hilang melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dari kematian. Yang keempat, pusaka Allah yakni tubuh manusia harus tetap kudus karena tubuh manusia adalah bait suci Allah, tempat kediaman Tuhan Allah. Demikian pendalaman Alkitab kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah, untuk cinta dan kasih yang Kau berikan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami sudah selesai melakukan pendalaman Alkitab. Tuhan berkati hati dan pikiran kami, roh kami, agar tetap menyala-nyala untuk memuliakan Tuhan, melakukan kebenaran-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Itulah yang kami rindukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau, hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah pendalaman Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita, dan kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan anugerahnya dan berkat-berkatnya bagi kita, bagi semua orang yang mengandalkan Dia. Dia akan selalu memberkati dan menyertai kita kemanapun kita melangkahkan kaki. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.